Renungan Pagi GKJ Gondokusuman, Jumat 1 April 2022 dengan tema Aku Tetap Dia. Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Syukur kepada Allah karena saat ini kita sudah masuk di bulan yang baru. Kiranya semangat baru juga kita miliki untuk terus dapat menjalankan setiap aktivitas dan tugas pekerjaan pelayanan kita. Kini mari kita persiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan dengan berdoa. Bapa yang baik, syukur kami haturkan kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami memasuki bulan yang baru. Kiranya semangat dan sukacita yang baru juga Tuhan tambahkan bagi kami, agar kami dapat menjalani hari pemberian Tuhan dengan penuh syukur. Firman-Mu kiranya juga senantiasa meneguhkan kami di dalam kami menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kini Tuhan berfirman-Lah atas kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 13. Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia, ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan perubahan dan selalu mengalami perubahan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan bertahan untuk selamanya. Baju yang kita kenakan hari ini mungkin pernah menjadi baju favorit kita di waktu yang lalu. Tapi seiring dengan waktu, baju itu terlihat seperti biasa saja, bahkan sudah ketinggalan model. Kendaraan kita yang ketika masih baru mungkin sering kita bangga-banggakan. Tetapi lihatlah sekarang, mungkin kita kesal dengan kendaraan kita karena sudah sering rawat inap di bengkel. HP yang dulu bisa buat kirim SMS adalah HP yang paling canggih di masanya. Tapi lihatlah sekarang, HP bukan sekedar bisa berkirim pesan, bahkan sudah bisa buat video call. Bahkan dulu mungkin kita memiliki teman yang sangat baik dan rendah hati. Tapi kini ketika berjumpa, ternyata dia sudah berubah menjadi angkuh. Bahkan kita tak dianggapnya lagi. Itulah kehidupan di dunia. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa bertahan untuk selamanya. Namun rupanya, tidak demikian dengan firman yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka hidup dalam negeri Babel, mereka sudah tidak mempunyai raja lagi. Raja mereka yang sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan sebagai raja mereka. Dibuktikan ketika mereka belum mempunyai raja, tetapi Tuhan yang memimpin dan menuntun mereka keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Teberau serta menghancurkan tentara musuh melalui Laut Teberau tersebut. Ada begitu banyak hal yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun Tuhan juga ingin
Bangsa Israel bukan hanya mengenang zaman dulu ketika Tuhan menolong mereka, tapi Tuhan juga menginginkan mereka menatap masa depan di mana Tuhan tetap akan melakukan hal-hal yang ajaib kepada bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel yang hidup di Babel memiliki pengharapan yang baru, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka dengar dan saksikan. Kepada umat Israel kepunyaannya, Tuhan bahkan menyatakan bahwa mereka telah dipilih sebagai hamba dan saksinya. Israel dipilih untuk mengabarkan karya keselamatan dari Allah kepada bangsa-bangsa lain. Tugas menjadi saksi tentu bukan perkara mudah. Banyak tantangan, bahkan bahaya. Apalagi Israel saat itu adalah bangsa yang kalah, bangsa yang dibuang ke Babel. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak berubah. Ayat 13 menyatakan, seterusnya aku tetap Dia. Tidak seperti perubahan yang kita alami sebagai manusia. Tuhan justru berjanji bahwa Dia tidak berubah. Kesetiaannya, kasih-Nya, dan anugerah-Nya tetap untuk selama-lamanya. Jika Israel hatinya sering berubah, sering berpaling dari Tuhan, namun kasih Tuhan tidaklah berubah. Dari Babel, Ia berjanji akan memulihkan umat-Nya, bahkan mengutus mereka menjadi saksinya. Ibu, bapak, dan saudara, perubahan dalam hidup memang tidak terelakkan. Ada perubahan yang baik, tetapi kadang terjadi juga perubahan yang membuat kita menderita. Namun di atas semuanya itu, Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan kita tidak berubah. Mengikut Kristus memang bukan berarti bahwa hidup akan baik-baik saja dan tidak pernah susah. Tetapi mengikut Kristus berarti kita tidak pernah sendirian dalam menjalani kesusahan kita. Ya, zaman boleh berubah, tetapi Ia tetap Allah yang mengasihi kita dan kasih-Nya tinggal tetap atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kasih yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekalipun zaman terus berubah, namun kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih atas cinta-Mu ya Allah. Tolonglah kami ketika kami sering ragu, takut, putus asa menghadapi perubahan zaman. Ajar kami agar tetap berpegang pada kasih-Mu yang tidak berubah, sehingga kami dapat melalui perubahan ini bersama dengan Tuhan. Iringilah langkah kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan Saudara. Tuhan memberkati.